Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita berjumpa dalam channel UIM, channel dakwah UIM. Insyaallah hari ini kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dan tetap dinaungi oleh hidayah Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih diberikan ketaatan, diberikan ketundukan, diberikan nikmat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak lupa juga kita bersolawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana atas limpahan karunia-Nya, atas limpahan contoh yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hari ini kita bisa masuk ke dalam Islam, mendapatkan hidayah Islam dan merasakan keindahan Islam yang kita manfaatkan untuk kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Sahabat UIM yang dirahmati Allah, hari ini insyaallah kita akan membahas terkait dengan salah satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadisnya, Afdalul imani an ta'lama annallaha ma'aka haitsu ma kunta. Rasulullah dalam hadis ini mengatakan bahwa keimanan yang paling utama atau afdalul iman yang paling utama itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan bahwa an ta'lama, kita mengetahui, kita meyakini bahwa annallaha ma'aka, bahwa Allah Subhanahu wa taala berserta kalian, Allah Subhanahu wa taala berserta kamu semuanya, haitsu ma kunta, dimanapun kamu berada. Hadis ini menggambarkan kepada kita semuanya bahwa orang-orang yang beriman itu disertai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bersama kita semuanya, Allah dekat dengan kita semuanya, sehingga orang beriman harusnya dia tidak merasa resah, tidak merasa risau, tidak merasa galau terkait dengan segala kesusahannya, segala kepayahannya, segala kesulitannya, karena Allah bersama kita, Allah bersama kita orang-orang yang beriman. Afdalul iman, bahwa seutama-utamanya iman, an ta'lama annallaha ma'aka, mengetahui, meyakini bahwa Allah bersama kita semuanya, haitsu ma kunta, dimanapun kita berada. Maka konsekuensi kita ketika kita memahami bahwa Allah bersama kita, seharusnya kedudukan orang beriman itu tidak ada resah dan gelisah, tidak ada galau, tidak ada cemas dan yang lainnya, karena memang Allah bersama kita. Ya, dalam hadis yang lain, kalau dalam beribadah itu, ketika kita melihat bagaimana tingkatan iman, ya, dalam hadis yang diriwayatkan Umar radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan Imam Muslim dari Umar radhiyallahu anhu, bagaimana Islam atau keimanan itu bertingkat-tingkat. Dikatakan dalam hadis itu apa yang dimaksud Islam, ya, dikatakan malaikat Jibril tangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian menanyakan terkait dengan akhbirni anil Islam, kabarkan kami terkait dengan Islam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwa Islam itu bersahadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meyakini Muhammad itu Rasulullah. Terus kemudian wa tuqimas shalah, ya, menjalankan salat, wa tu'tiyaz zakat, dan menunaikan zakat, wastasoma Ramadan, dan melaksanakan saum di bulan Ramadan, dan dia melaksanakan ibadah haji jika diberikan kemampuan untuk melaksanakan ke Mekah. Kemudian ditanya lagi oleh Jibril alaihissalam, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhbirni anil iman, katakan kepada kami, kabarkan kepada kami terkait dengan iman. Maka Rasulullah SAW menjawab, iman itu yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, iman kepada rasul-rasulnya, iman kepada yaumil akhir, dan iman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang baik,
maupun ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang buruk yang memang dengan izin Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada umat manusia. Di kelanjutan hadisnya Rasulullah SAW mengatakan, lalu kabarkan kami terkait dengan ihsan. Nah, ihsan ini adalah sebagai penjelas atau berkaitan dengan hadis pertama. Bagaimana Rasulullah SAW mengatakan terkait dengan ihsan tersebut, anta'budullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika kalian seolah-olah kalian itu anta'budullah, kalian ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kalian melihat Allah Subhanahu wa taala. Ada Allah di depannya, ada Allah di sampingnya, ada Allah melihat, menyaksikan kita beribadah. Fa illam takun tarahu, dan kemudian jika kalian tidak melihat Allah ketika kalian beribadah tersebut, ya, maka yakinlah fa innahu yaraka, maka yakinlah Allah itu melihat kalian semuanya. Maka sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis pertama mengatakan bahwa afdalul iman, seutama-utamanya iman itu adalah anta'lama, mengetahui, meyakini bahwa annallaha ma'aka, Allah itu bersama kalian. Allah itu bersama kamu haitsuma kunta, dimanapun kalian berada. Maka sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seharusnya kita ketika menjalani kehidupan ini dengan segala ujian, dengan segala cobaan, kesenangan maupun kesusahan, maka orang beriman itu sikapnya biasa-biasa saja. Orang beriman itu tidak, kalau senang tidak terlalu senang, kalau lagi kesusahan tidak terlalu kesusahan, karena pada hakikatnya susah dan senang itu adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesenangan untuk menguji kita semuanya. Apakah dengan kesenangan itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita diberikan kesusahan, kepayahan, kesulitan, itu juga merupakan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga apakah kita semakin bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang beriman itu dikatakan dalam hadis yang lain, ajaba li amril mu'min, sesungguhnya sangat mengagumkan keadaan orang beriman itu. Inna amrahu kullahu khairun, segala urusannya orang beriman itu semuanya baik, ya. Jika dia diberikan kesenangan-kesenangan, jika diberikan kemudahan-kemudahan, jika diberikan kelapangan-kelapangan, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika diberikan kesusahan-kesusahan, jika diberikan kepayahan-kepayahan, jika diberikan keperihan-keperihan dalam kehidupan, dia juga bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semuanya menjadi baik buat orang beriman. Maka kalau kita memahami terus kemudian meyakini hadis yang tadi saya sebutkan di pertama tersebut, bahwa Allah bersama kita, maka akan memberikan ketenangan kepada hati ini. Kita tidak akan menyerah, tidak akan putus asa, karena memang Allah bersama kita. Ketika kita diberikan kesulitan, Allah bersama kita, maka kita menjadi tenang. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan, "Wa sa'alaka ibadi", sesungguhnya jika ditanyakan oleh hamba-hambaku, maka sesungguhnya katakan kepada hamba-hambaku itu, "Fa inni qarib", ya, aku ini dekat, ujibu da'watad da'i da'an, ya, aku akan mengabulkan setiap doa dari hamba-hambaku yang berdoa kepadaku. Ini menandakan bahwa Allah begitu dekatnya dengan kita. Dengan hadis ini memberikan ketenangan ke dalam hati kita bahwa Allah itu sangat-sangat dekat, bahkan lebih dekat dari urat nadi kita. Kalau kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kepayahan, maka insya Allah akan Allah bantu. Kita kesulitan, maka Allah semuanya Allah akan memberikan bantuan kepada kita. Maka sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak perlu berkeluh kesah terhadap orang di sekitar kita. Menahan diri dari sikap keluh kesah, menahan diri daripada sikap mengeluhkan permasalahan-permasalahan hidup kita kepada orang lain, maka ini adalah sebuah keutamaan di dalam Islam. Cukup hanya Allah Subhanahu wa taala tempat berserah diri kita. Cukup Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui segala kesulitan-kesulitan kita, segala kepayahan-kepayahan kita, dan insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mendekat. Dan jika kita kemudian mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berjalan, maka insya Allah Subhanahu wa taala akan mendekat kepada kita dengan berlari. Itulah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini mengajarkan kepada kita agar kita yakin bahwa Allah dekat dengan kita.
Lalu bagaimana dampaknya jika kita tahu bahwa Allah itu dekat atau bersama kita, Dia mengawasi kita, Dia melihat kita? Maka dampaknya satu, ya, kita akan semakin taat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tahu bahwa Allah mengawasi kita, Allah menyaksikan kita, Allah bersama kita, segala gerak-gerik kita diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang ada apa? Yang ada akan timbulnya ketaatan kita, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ketaatan tersebut kita akan menjalankan segala perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ketaatan tersebut kita akan menjalankan segala perintah-perintah yang memang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maupun perkara-perkara yang mustahab, perkara-perkara yang sunnah. Dampak yang kedua, ketika kita tahu bahwa Allah bersama kita, Allah dengan dekat dengan kita, Allah menjadi saksi kepada kita, melihat kita, maka dampak kedua, kita akan menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan maksiat, dan perbuatan-perbuatan yang tidak ada manfaatnya untuk kita. Ya, jelas perbuatan maksiat harus kita jauhi, ya, karena ini adalah perbuatan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas perbuatan-perbuatan dosa, baik dosa yang merupakan kabair, ya, merupakan dosa-dosa besar maupun dosa-dosa kecil, akan kita jauhi karena Allah dekat bersama kita semuanya. Yang ketiga, kita akan menjauhi perkara-perkara yang tidak memberikan manfaat buat kita semuanya. Nah, inilah untungnya ketika kita meyakini, ya, memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala bersama kita, Allah melihat kita, Allah mendengar kita, dan dekat dengan kita. Maka yang pertama adalah kita semakin taat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena sekecil apapun itu amalan disaksikan Allah Subhanahu wa taala, ya. Sekecil apapun amalan itu, ya, pasti dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang harus kita pahami. Jadi setiap ketaatan, kita akan semakin taat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, manfaatnya ketika kita tahu bahwa Allah bersama kita, kita akan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, baik perbuatan maksiat, ya, perbuatan dosa-dosa, dan perbuatan yang memang tidak diinginkan atau disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita meyakini bahwa Allah akan memberikan pertolongan kepada kita semuanya. Kita meyakini dengan dekatnya Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi dalam surat Al-Baqarah bahwa dikatakan Allah Subhanahu wa taala, "Fa inni qarib", sesungguhnya aku ini dekat, ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan setiap doa dari hambaku jika mereka berdoa kepadaku. Nah, inilah yang kita pahami, ya, dan kepastian daripada Allah Subhanahu wa taala terkait dengan kesulitan, terkait dengan kepayahan, terkait dengan kegalauan kita, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, dan bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sulitnya satu, kemudahannya diberikan dua oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini, ya, hadis seutama-utamanya orang beriman adalah meyakini bahwa, ya, anta'lama, memahami, meyakini, mengetahui bahwa annallaha ma'aka, Allah bersama kita semuanya hari ini. Inilah yang harus kita pahami semuanya. Sahabat mukmin rahmat Allah Subhanahu wa taala, inilah kiranya yang perlu disampaikan pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.